Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Nama saya Muhammad Farhan dari kelas 4A Ilmu Perikanan. Pada kali ini, saya akan memaparkan kalian semua interface dari software SketchUp. Nah, di sini saya menggunakan software SketchUp versi Pro 2017. Nah, ini adalah tampilan awal dari software SketchUp Pro 2017. Di sini telah disediakan dari SketchUp-nya yaitu beberapa template. Nah, beberapa di antaranya ada simple template yang menggunakan satuan feet dan inci, ada simple template yang menggunakan satuan meter, ada architectural design yang menggunakan satuan feet atau kaki dan inci, ada juga architectural design yang menggunakan satuan milimeter. Nah, disediakan juga banyak banget nih. Selain architectural design dan simple template juga ada construction documentation, ada urban planning, dan lain-lain. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan simple template dengan satuan meter. Di sini kita klik simple template dengan satuan meternya, lalu kita klik start using SketchUp. Selanjutnya kita tunggu aplikasi SketchUp berjalan dan menampilkan tampilan awal simple template yang menggunakan satuan meter. Nah, setelah template terbuka, di sini adalah tampilan awal dari template yang telah kita pilih tadi, yaitu simple template dengan satuan meter. Nah, di sini telah ada tools, berbagai macam tools ya, yang telah terbuka secara keseluruhan. Lalu tampilan di taskbar-nya yang pertama ada file. Di sini ada new yang berfungsi untuk membuka lembaran baru sama seperti di Word. Lalu ada open adalah berfungsi untuk membuka file yang telah kita buat atau file yang telah ada di dalam penyimpanan kita. Lalu di sini ada save untuk menyimpan secara langsung, dan save as adalah untuk menyimpan dengan format atau dengan nama yang bisa dapat kita ganti. Lalu di sini juga bisa menjadi disimpan secara bentuk template, yaitu save as template. Ketika kita mengklik save as template, nanti tampilan yang sudah kita buat ini akan tersimpan di template yang di depan tadi. Lalu ada send to layout, di sini untuk mengirim kepada layout. Di sini ada geolocation juga. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan lokasi, misalnya di suatu tempat, yaitu di Untir Tapakupatan gitu. Nah, di sini kita bisa nambahkan geolokasinya. Lalu 3D Warehouse juga bisa. 3D Warehouse adalah gudang tempat penyimpanan bentuk-bentuk 3D yang dapat kita pakai. Di sini bisa kita dapatkan beberapa model. Misalnya kita membutuhkan model suatu kolam gitu. Nah, di sini telah tersedia. Misalnya kita membutuhkan model pohon. Di 3D Warehouse kita dapat mendapatkan model-model seperti itu. Trimble Connect juga kurang lebih seperti itu. Lalu import, kita bisa memasukkan suatu file di dalam laptop kita atau di dalam penyimpanan kita. Lalu export juga bisa kita buat menyimpan hasil simpanan kita ini dalam bentuk 3D model, dalam bentuk 2D grafik, dalam bentuk animasi juga bisa. Nanti kita akan paparkan. Lalu di sini juga ada keterangan untuk print dan exit untuk keluar. Selanjutnya di edit, kita ada seperti biasa, ada undo untuk mengulang yang sebelumnya dan redo untuk memajukan ketika ulangan kita salah. Lalu ada copy paste, cut, seperti biasa, ada delete untuk menghapus, ada untuk hide dan unhide, ada juga untuk lock suatu hal yang salah kita buat gitu. Nah, sedangkan kalau di view ini untuk tampilan-tampilan di sininya, misalnya ini ada section cuts. Kalau kita matikan, bagian cuts nanti akan mati gitu. Nah, terus ada X dan gates. Kalau misalnya kita matikan gates-nya, nanti petunjuk-petunjuknya akan hilang. Untuk menyalakannya ada di bagian view. Lalu kamera ini adalah untuk tampilan yang kita lihat sekarang nih. Tampilan awal depan ini itu sambungnya ke kamera. Untuk zoom, zoom out, zoom in, terus perspektif 3D itu ada di kamera. Lalu untuk draw, di sini ada gambar secara langsung seperti bentuk shapes atau beberapa bentuk kayak rectangle, kotak, ada circle, ada segi banyak. Lalu untuk arcs juga bisa, dan untuk garis. Nah, ini bahkan bisa pakai pen juga, pakai freehand. Nah, untuk tools, ini sudah kita tampilkan semua ya. Di samping-samping ini dan di atas ini adalah tools.
untuk bisa lihat skala, bisa lihat offsetnya, bisa nambahin teks juga di sini. Nah, itu tuh sama dengan yang ada tools-tools di sini. Terus ada window dan ada help juga. Selanjutnya kita masuk ke dalam penggunaan tools-toolsnya ya. Sini untuk yang langkah awal utama kita untuk pergerakan dulu. Kalau kursor item ini itu fungsinya untuk memilih, untuk memblok gitu kan. Memblok seperti ini. Lalu kalau ingin menggerakkan tampilan layar, kita pakai tangan ini ya, pakai pen. Tuh, untuk menggerakkan tampilan mana yang ingin kita ubah gitu. Selanjutnya untuk merotasi, ini kita pakai orbit. Misalnya kita pengen melihat dari sudut pandang sini, sudut pandang belakang, sudut pandang depan, itu pakai orbit. Lalu untuk zoom out, zoom in pakai ini. Kita zoom out, kita zoom in lagi. Ini juga bisa untuk zoom yang lebih extend gitu. Tuh, lebih detail di sini pakai zoom out, zoom in ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan menghapus dulu nih orangnya dengan mengklik orangnya lalu kita delete. Selanjutnya kita akan membuat suatu bangunan atau suatu gambaran awal dulu. Nah, di sini ada tampilan dari tanahnya juga nih. Ini ISO itu berarti tampilan secara terhadap sudut X, Y, Z. Terus ada top, itu adalah tampilan dari atas. Berarti ini adalah gambar bidangan nih, yang di antara garis hijau dan garis merah ini adalah gambar bidang dasarnya. Lalu kalau ini ada tampilan depannya, jadi ini adalah tampilan depan ketika kita buat madep kita, itu tampilan depan rumahnya seperti ini. Dan ini juga samping, ini belakang, dan ini kanan. Nah, untuk membuat dasarnya kita pakai tampilan top dulu. Kita geser ke arah garis ini dan kita buat menggunakan ini. Namanya shapes. Kita menggunakan shapes berbentuk rectangle atau kotak. Kita sesuaikan, kita mau berbentuk seperti apa. Saya menggunakan kotak dulu karena biar simple. Lalu kita kembalikan lagi ke tampilan ISO. Nah, ini adalah dasar dari bangunan yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kita dapat menggunakan tools ini. Namanya adalah push or pull. Nah, ketika kita ingin membangunkan menjadi 3D nih bangunan ini, kita bisa klik bagian yang ingin kita tarik atau kita dorong, lalu kita drag ke atas. Nah, ini akan menjadi sebuah bangunan atau sebuah kubus seperti itu. Ke bawah juga bisa ketika ingin kita membuat kolam gitu. Nah, ini kita bisa buat bangunannya seperti ini. Jika dirasa yang sudah kita bangun ini terlalu ke samping, dapat kita pindahkan dengan cara memblok semuanya. Lalu kita klik ini, move. Pindahkan ke lebih tengah sini. Setelah itu, selanjutnya kita lanjutkan ke penjelasan tools-tools lainnya lagi. Nah, di sini ada offset. Offset berguna untuk, nih kita contohkan ya, saya contohkan, kita menarik ke tengah gitu. Atau jika ingin membuat pinggiran, kita bisa tarik keluar seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita jadikan seperti bangunan kedua misalnya. Seperti ini. Ada juga di sini rotate. Rotate adalah untuk memutar dari sudut gitu. Misalnya bangunan ini pengen kita putar ke arah bawah. Seperti ini. Atau pengen diputar ke arah sudut sana. Nah, seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk architectural design. Setelah itu bisa kita batalkan. Selanjutnya kita gunakan tools yang bernama scale. Scale ini adalah untuk nge-stretch atau menarik gitu berdasarkan skalanya. Nah, di sini kan misalnya ada contoh sudut ini nih. Kita mau tarik dari sudut ini ke samping. Nah, seperti ini atau sebaliknya. Ini bisa digunakan secara seperti itu. Ada juga yang bernama follow me. Follow me adalah nih. Misalnya tadi kan sebuah kubus itu tadi bergabung menjadi sudut ini.
sudut depan karena saya pindahkan atau follow me ke arah sudut depan seperti itu. Nah, untuk mengulang nih, misalnya extrude tadi pengen saya ulang, itu bisa klik edit lalu kita undo. Nah, kalau pengen shortcutnya klik alt terus backspace. Alt backspace. Nah, balik lagi ke bangunan yang semulanya. Selanjutnya kita beralih ke tools-tools yang berguna untuk pengukuran. Di sini ada namanya adalah tape measure tool. Di sini fungsinya sama dengan meteran. Nah, ini jelaskan ya, ukurannya adalah 6,01 meter. Misalnya kita pengen ukur sudut kemiringannya. Panjangnya adalah 6,60 meter, seperti itu. Selanjutnya ada juga yang namanya dimension. Nah, ini adalah fungsinya untuk mengukur dimension dari yang kita pilih. Misalnya panjang dari sini ke sini. Tuh, 1,0,1. Lalu misalnya kita pengen ukur yang bangunan pertamanya. Panjangnya adalah 1,18 meter. Jika ingin kita ukur secara bangunan keseluruhannya, panjangnya adalah 2,19 meter. Selanjutnya ada juga namanya protector. Nah, ini adalah untuk mengukur sudut kemiringan. Setelah kita ukur dari situ ke sini berapa panjangnya, atau juga misalnya sudut kemiringan yang dari situ ke ujung sini nih berapa panjangnya, seperti itu. Selanjutnya dapat kita undo lagi. Ada juga namanya draw text table. Nah, di sini adalah untuk menamakan suatu bangunannya. Misalnya ini pengen saya kasih nama lantai 1 gitu. Lantai 1. Nah, yang ini adalah lantai 2. Lantai 2. Lalu di sini juga ada teks untuk 3D-nya. Jadi nanti tampilan teksnya bisa berupa 3D. Biasanya itu buat sebuah bangunan atau sebuah nama. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan warna dari bangunan-bangunan kita, yaitu menggunakan ini, paint bucket. Misalnya kita ingin mewarnai bangunan lantai 2-nya nih. Kita pilih dulu nih, misalnya ada beberapa pilihan di sini. Ada 3D printing, ada 3D materials, ada roofing, ada stone, ada patterns. Misalnya saya pengen menggunakan patterns ya. Nah, di sini misalnya saya menggunakan patterns kotak-kotak untuk seperti ini. Nah, untuk lantai 2-nya saya pengen menggunakan patterns yang garis-garis aluminium seperti ini. Nah, selain itu juga di sini juga banyak banget pilihan dari materials yang berbentuk tekstur gitu. Karena dia banyak banget, bisa dipilihkan sesuai namanya. Misalnya roofing kan berarti atap ya. Nah, ini cocok untuk warna-warna atap seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tools-tools untuk penyimpanan. Setelah kita dapatkan nih bangunan seperti yang kita inginkan, atau bangunan seperti kita inginkan, kita dapat menyimpannya dengan cara klik file, lalu kita jadikan export dulu. Untuk export 3D model, kita klik export, kita klik 3D model. Tunggu loading. Nah, di sini telah muncul dari penyimpanan filenya. Nah, kita ingin menyimpannya dengan format ada 3ds, ada AutoCAD, ada AutoCAD yang DXF, ada Collada. Nah, di sini saya ingin menyimpannya dengan format AutoCAD Collada. Tinggal klik export seperti itu.
Kita tunggu loading dari exporting si filenya dulu. Setelah itu kita juga bisa menyimpannya dengan format 2D, tampilan gambar yang tidak timbul gitu. Nah, kita bisa simpan dengan JPG, dengan PDF juga bisa, atau dengan IPS file. Kita klik export. Selain 2D dan 3D, kita juga bisa menyimpannya dengan tampilan animasi video, yaitu dengan klik file, export. Nah, di sini kan ada animation ya, animationnya belum nyala kan? Kita tampilan view dulu. Nah, ini ada animation kan? Lalu kita add scenes. Misalnya, scenes pertama seperti ini. Lalu kita klik kanan pada scenes pertama, lalu kita update. Jika ingin menambah scenes yang kedua, kita add jadi scenes kedua. Nah, misalnya scenes keduanya saya pengen tampilan belakangnya nih. Seperti ini. Kita klik lagi nih scene 2-nya, lalu kita update. Dan tambah lagi scenes ketiga, ingin tampilan atasnya. Kita klik kanan dari scene 3, kita update. Kita ingin melihat scenes-nya, kita play animation. Jadi ini adalah animasi tampilan yang akan tersimpan jika kita klik export animation nanti. Dia akan bergerak otomatis. Nah, ketika sudah ada animation-nya, kita bisa export, lalu animation, kita jadiin video. Nih bisa jadi formatnya MP4. Kita export. Dan dia akan loading dan sudah tersimpan di format file kita. Itulah tampilan interface atau pilihan-pilihan tools atau penggunaan-penggunaan tools dan taskbar yang tersedia di aplikasi software SketchUp Pro 2017 yang saya miliki. Selanjutnya kita akan membangun bangunan yang lebih kompleks lagi di materi selanjutnya. Silahkan tunggu dan ikuti terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.